Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kakak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wantariana dengan NIM C2401211028. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi biologi molekuler praktikum tentang PCR atau yang sering kita kenal dengan polymerase chain reaction. Apa sih itu yang disebut dengan PCR? PCR adalah suatu teknik memperbanyak atau yang disebut dengan aplikasi potongan DNA yang dilitasi oleh dua buah polimer, yaitu ada yang disebut forward dan reserve. Nah, pasti kita melakukan PCR itu ada satu tujuan. Apa sih tujuan dari PCR itu? Teman-teman harus tahu bahwa tujuan dari PCR adalah untuk mempermudah proses identifikasi selanjutnya. Jadi dengan melakukan PCR ini kita akan tahu spesies atau jenis dari sampel DNA yang kita ambil dengan jelas gitu teman-teman. Setelah tahu tujuannya, kita juga harus tahu kenapa sih kita memilih PCR ini, kelebihannya apa. Yang pertama itu kelebihannya cepat dan mudah. Jadi kita dalam melakukan identifikasi itu akan cepat dan mudah. Terus kedua tuh biayanya tidak mahal. Terus yang ketiga akan menghasilkan potongan salinan DNA yang lebih baik kalau menggunakan teknik PCR. Setelah itu kita harus tahu nih bagaimana tahapan dalam PCR ini. Tahapannya tuh kita menggunakan 3 buah pipet. Ada yang berukuran 200 mikroliter, berukuran 100 mikroliter, dan berukuran 10 mikroliter. Hanya tahap kedua tuh primer, ada yang 16 sRNA dan H2O. Yang kemudian kedua primer tersebut disentrifugasi dalam 14.000 G selama 5 detik atau 5 menit ya teman-teman. Terus kita harus tahu juga bahan-bahan yang digunakan pada saat PCR ada 4. Itu yang pertama itu H2O 4,5 mikroliter, dan yang kedua ada TAK atau biolin 12, mikroliter. Ada ketiga primer 1,5 mikroliter, dan yang keempat ada sampel 5 mikroliter. Itu harus bertahap ya teman-teman, dari 1 sampai 4. Jangan di bolak-balik gitu teman-teman, biar kita dapat hasil yang maksimal. Yang keempat, tahap keempat itu ada pengenceran primer menggunakan H2O 9 mikroliter ditambah primer 10 mikroliter. Yang kelima itu adalah proses vortex selama 1,5 menit. Terus yang keenam ada centrifuge. Kita melakukan centrifuge sampel dengan 14.000 G selama 5 menit gitu ya. Terus ada yang ketujuh tuh masukkan bahan ke tube sebanyak 0, mililiter, 5 mililiter gitu teman-teman. Yang kedelapan adalah masukkan sampel. Terus yang kesembilan swing atau melakukan centrifuge selama 5 menit itu teman-teman. Pastikan setelah proses itu tidak ada gelembung, karena jika ada gelembung harus disentrifuge kembali teman-teman. Yang ke-11 adalah gunakan mesin PCR dengan suhu dan waktu sesuai dengan proses-prosesnya, dimana suhunya tuh harus menyesuaikan. Ada proses sesuai prosesnya, ada yang disebut proses denaturasi, ada yang kedua proses denaturasi, annealing, elongasi, terus pasca elongasi dan penyimpanan teman-teman. Kita sebut yang pertama predenaturasi, itu proses sebelum denaturasi. Denaturasi adalah pemanasan atau pemisahan. Yang annealing adalah proses pemisahan. Terus yang keempat elongasi itu ada proses pemanjangan. Setelah itu akan disatukan kembali. Jadi nanti sampelnya akan banyak gitu teman-teman. Mungkin sekian video penjelasan dari saya, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum.